Shalom. Shalom. Kurang keras suaranya. Shalom. Shalom. Ya, apa kabar kita pada hari ini? Dahsyat Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi, apa kabar kita pada hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Yang di rumah atau yang di tempat kerja mungkin bisa sama-sama kita juga katakan apa kabar kita pada hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, puji Tuhan. Kita ucap syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini dari BK Kampus Pulau Serat mengadakan ibadah live streaming perdana, ibadah fakultas, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah boleh mengikuti pada saat ini. Dan saat ini mari kita mengambil posisi yang terbaik untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita saat ini. Mengucap syukur apapun yang boleh terjadi saat ini, itu bukan karena buat kebaikan kita semua, melainkan semua karena perkenanan Tuhan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Baik, kita mengangkat ucapan syukur kita, setiap rasa terima kasih kita kepada Tuhan saat ini. Kita bersyukur kita boleh hidup saat ini, kita masih merasakan apa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Belajar mengucap syukur dalam segala hal. Halo Yesus, terima kasih Tuhan. Halo mengucap syukur padamu, Engkau lebih baik Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Haleluya Tuhan, terima kasih Yesus. Segala puji syukur kepadamu.
setiamu di dalam hidupku. Ku kasih setiamu di dalam bersyukur padamu, oh my God. Haleluya Yesus, terima kasih Yesus. Kami ucap syukur padamu Tuhan, Engkau begitu baik Tuhan, Engkau dahsyat bagi hidup kami Yesus. Tidak ada kata selain kami ucap syukur padamu Tuhan, Engkau Tuhan tidak meninggalkan kami sedikit pun Tuhan sampai saat ini Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi Tuhan, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau baik Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan bersama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau tidak terbatas oleh ruang dan waktu Tuhan Yesus. Engkau ada dimanapun Tuhan saat ini. Kami percaya dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap saat ini Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya puji Tuhan. Amin. Haleluya. Masih rindu untuk memuji nama Tuhan? Amin. Yang rindu memuji nama Tuhan, sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Mari kita angkat satu pujian, hatiku percaya. hanya padamu
menaikkan satu pujian yang akan kita doakan bersama. Haleluya Yesus. Mari kita ambil posisi yang terbaik saat ini kepada hadirat Tuhan. Kembali kita mengingat setiap kebaikan Tuhan yang boleh terjadi dalam hidup kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau ada di sini, Engkau ada di rumah, Engkau ada di manapun Tuhan, tempat-tempat kami saat ini Tuhan, bersama-sama dengan Engkau Yesus. Engkau bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu ada bersama kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi Tuhan, apapun keadaan kami saat ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang membuat segala sesuatunya itu indah Tuhan pada waktunya. Kami percaya Tuhan, janji-Mu ada amin Tuhan dalam kehidupan kami. Kami percaya pada-Mu Tuhan, dan kami bersyukur selalu kepada-Mu. Hallelujah.
Sungguh indah bersama
Kami sangat membutuhkan kekuatan Tuhan Yesus. Saat ini kesempatan bagi kami untuk sama-sama memuji Tuhan, bahkan ikut sedikit belajar dari firman Tuhan Yesus. Taruh di dalam kehidupan kami, tilik hati kami Tuhan, kami menyediakan hati kami yang paling baik untuk mendapatkan benih surgawi, untuk bisa berbuah di dalam kehidupan kami dan kami praktekkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Yesus, perlengkapi hamba-Mu Tuhan Yesus, hamba sebagai alat-Mu Bapa, biarlah kiranya menjadi alat-Mu yang sungguh-sungguh, biarlah kiranya apa yang disampaikan sebentar Tuhan sekedar kehendak-Mu, dan banyak orang yang diberkati dan kami sama-sama diberkati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, kami baca firman-Mu, kami mendengar firman-Mu, yang di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Shalom. Shalom. Selamat siang bagi kita semua, salam sejahtera. Baik teman-teman yang ada saat ini di dalam ruangan gereja maupun teman-teman, sahabat, kakak-kakak, adik-adik yang ada di media sosial dan menonton kita atau ibadah kita pada saat ini. Puji Tuhan, pada hari ini Kak diberikan kesempatan untuk bawa firman yang Kak percaya bahwa Tuhan memberikan itu kepada BPP Badatan, Bidang Hafiz Pemusat, kemudian juga sebagai kasih firman. Karena dalam prinsip buka tidak ada yang kebetulan, semuanya dalam kendali Tuhan. Baik kecil persoalan maupun persoalan besar dalam kehidupan kita masing-masing, Kak percaya bahwa semuanya adalah sebagai kehendak Tuhan. Saat ini Kak berharap sih teman-teman yang ada di dalam ruangan itu tetap ikut ibadah, dan juga kepada teman-teman yang ada di sementara menonton, biar kita sama-sama diberkati saat ini. Dari teman-teman BKK memberikan referensi kepada Kak untuk coba sama-sama kita belajar di Keluaran 15 ayat 20 sampai ayat 27. Kemudian diberi tema apa nih? Diberi tema percaya Tuhan peduli. Ya, temanya dari pribadi dari BKK Hafiz Pemusat, percayalah Tuhan peduli. Kak percaya bahwa Tuhan masih peduli sampai saat ini. Kalaupun orang masih hidup, prinsip Kak bahwa itu adalah bukti Tuhan peduli kita, peduli kita semua di sini, ataupun peduli kepada teman-teman yang sedang menonton. Sebab di Kak punya ayat referensi yang bisa kita compare dengan apa yang dimaksudkan dengan percayalah Tuhan peduli. Itu di Khotbah 9 ayat 4. Sebelum kita masuk lebih jauh di referensi pembacaan yang teman-teman bisa kasih, di Khotbah 9 ayatnya yang keempat, teman-teman kita bisa baca sama-sama, baik dari teman-teman yang ada di dalam sini maupun yang menonton. Di Khotbah 9 ayat 4 ini Kak sangat menyukai ayat ini, sebab di sini sangat istilahnya sangat memberikan besar maknanya yang ditulis Salomo di Khotbah 9 ayat 4. Dibilang begini, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Dari sini yang Kak dapatkan yang menjadi rema bagi Kak bahwa kita yang masih hidup di saat ini patut bersyukur, sebab kita masih memiliki harapan. Masih memiliki harapan secara otomatis bahwa Tuhan masih memberikan kita kesempatan, bahwa Tuhan masih peduli kepada kita. Lepas dari apa yang sementara kita alami ataupun apa yang sementara kita hidupi, apa yang sementara kita hadapi, permasalahan maupun apapun itu dalam kehidupan kita, bahwa Tuhan masih peduli karena kita masih hidup. Cerita di sini dibilang masih lebih berharga, teman-teman, masih lebih baik, dan masih lebih baik anjing yang hidup daripada singa yang mati. Di sini mengartikan bahwa kita tahu bahwa anjing, pakai bahasa Nado, anjing dengan singa masih mana yang lebih kuat, masih mana yang lebih jago, dan kalau orang yang bilang dia masih singa karena dia
sering dijuluki ataupun dijuluki sebagai raja hutan. Tidak ada sehebat singa di hutan, begitu. Raja hutan seperti itu. Istilahnya kalau mau bilang DP rantai makanan di hutan, dia yang paling di atas karena dia dikatakan raja hutan. Nah, diartikan di sini teman-teman berarti begini, orang yang hidup diistilahkan dengan seperti orang yang seperti anjing yang istilahnya lebih lemah daripada singa, yang istilahnya hidup yang masih lebih berharga daripada singa yang mati. Begitu juga dengan orang yang hidup masih memiliki harapan. Apapun permasalahan terang saat ini, apapun yang terang hadapi sekarang, kehidupan apa yang sementara terang jalani, bersyukurlah dan berterima kasihlah kepada Tuhan sebab terang masih memiliki hidup, secara otomatis kita masih memiliki harapan, dan Tuhan itu baik, Tuhan masih peduli. Itu sangat tepat dalam terang kehidupan yang masih hidup. Puji Tuhan. Sebelum lebih jauh teman-teman, akan bawa soal firman ini yang diberi judul perikop ataupun boleh baca sama-sama di Keluaran 15 ayatnya yang ke-22 sampai ayatnya yang ke-27 teman-teman. Di sini menceritakan perjalanan bangsa Israel untuk keluar dari tanah perbudakan, tanah Mesir, menuju tanah perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham, kemudian lanjut ke generasi ini, yaitu tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Kita bisa baca sama-sama. DP judul perikop di Mara dan di Elim. Ini adalah bagian perjalanan bangsa Israel. Kalau terang melihat peta teman-teman, dari bangsa Mesir dia kemudian pergi ke tanah Kanaan yang sebenarnya walaupun mau dihitung bukan terlalu banyak 40 tahun untuk mereka pergi ke tanah Kanaan, tapi karena istilah ketetapan Tuhan, karena mereka bersungguh-sungguh teman-teman, Tuhan memberikan waktu yang cukup lama untuk pergi ke tanah perjanjian, yaitu 40 tahun teman-teman. 40 tahun dengan rute yang agak, kalau kita lihat peta itu agak berputar. Dan posisi sekarang ini, posisi dalam perjalanan mereka di Mara dan di Elim itu boleh dikatakan di tengah-tengah perjalanan mereka. Di sini diceritakan, kita baca sama-sama teman-teman. Di Keluaran 15 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-27 kita baca sama-sama. Jika berkenan juga teman-teman yang sedang menonton boleh baca sama-sama, dan juga teman-teman yang ada di dalam sini. Firman Tuhan judul perikop di Mara dan di Elim. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamakan tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air itu. Puji Tuhan, sejauh itu firman Tuhan kita baca, karena bisa sama-sama mendapat rahmat. Dalam membaca ini teman-teman, diceritakan sebelum mereka sampai di tempat ini, di Mara teman-teman, sebelum mereka sampai di Mara, mereka telah melewati perjalanan yang cukup panjang untuk keluar di tanah Mesir teman-teman. Atau
dianalogikan sebagai tanah perbudakan, di mana mereka dibudaki di sana, disuruh menjadi budak untuk melayani para orang-orang Mesir. Di sebelum perjalanan ini teman-teman, mereka telah melewati mujizat-mujizat. Jadi mujizat yang boleh dikatakan air kemudian menjadi manis di sini, ini merupakan satu dari sebagian mujizat yang Tuhan telah buat di dalam kehidupan mereka. Sebelum ini teman-teman, sebelum atau masih di dalam pasal yang sama teman-teman, mereka menyanyikan mazmur bagi Tuhan, baik itu Musa maupun para bangsa Israel menyanyikan mazmur bagi Tuhan itu karena telah melewati proses yang paling krusial di dalam mereka keluar di tanah Mesir. Yaitu mereka dihadapkan dengan kondisi di mana depannya laut Teberau dan belakangnya pasukan Mesir. Jadi istilahnya maju kena, mundur kena teman-teman. Mereka mundur diperhadapkan dengan bangsa Mesir yang diperintahkan oleh Firaun untuk mengejar mereka dan kemudian memusnahkan mereka. Di depan adalah laut yang sangat mustahil untuk mereka lewati. Karena pada waktu itu teman-teman, mereka kurang lebih Alkitab menuliskan mereka jumlahnya ada sekitar 600.000 pria dewasa, dan dituliskan mungkin para istrinya, kemudian para anaknya, ataupun para pria-pria yang boleh dikatakan sama dengan orangnya masih pemuda gitu. Tidak dituliskan seperti itu ataupun yang masih belia. Jadi kira-kira dihitung para ilmuwan ataupun para sejarawan menghitung kira-kira bangsa Israel pada waktu itu ada sekitar kurang lebih 2 juta orang yang melakukan perjalanan menuju tanah Kanaan. Di kondisi ini teman-teman, kurang lebih 2 juta orang, dan itu tidak sedikit. Itu ada kurang lebih, itu kalau nggak salah ya, kalau 2 kali lipat orang Sulut, 2 kali lipat banyaknya orang Sulut, dan itu tidak sedikit teman-teman. Dan bagaimana mereka melakukan persungutan kepada Musa yang seorang diri pada waktu itu, yang dampak secara emosional kepada Musa waktu itu sangat kalau kamu membayangkan itu luar biasa sekali. Psikisnya bahkan psikologinya itu akan bagaimana? Karena 2 juta orang bersungut-sungut di kondisi ini teman-teman. Kita bisa belajar teman-teman, mujizat Tuhan bukan tidak ada di tengah-tengah mereka, teman-teman. Bukan tidak ada, sangat banyak. Pada saat mereka melewati laut Teberau teman-teman, mujizat yang Tuhan buat selain membelah air kemudian mereka melewati di tengah, ada lagi teman-teman. Tuhan mengacaukan para tentara Mesir untuk tidak sampai kepada mungkin rombongan yang di belakang. Kalaupun kita lihat gambar waktu itu posisinya perjalanan mereka dengan bangsa Israel dan juga bangsa Mesir itu sudah ada di dalam laut, di dalam tengah-tengah laut, dan kemudian hampir mendapat mereka yang rombongan yang di belakang. Tapi kemudian apa? Tuhan mengacaukan baik itu kereta-kereta maupun prajurit Mesir pada waktu itu sehingga tidak mendapatkan bangsa Israel ini. Dan kemudian mereka mati di tengah-tengah laut. Karena itu juga janji Tuhan. Tuhan berjanji kepada Musa pada waktu dia melakukan mujizat itu, kalian tidak akan melihat bangsa Mesir ini untuk selama-lamanya. Dan itu terjadi. Mereka terkubur secara hidup-hidup di tengah laut. Setelah mereka terkubur secara hidup-hidup di tengah laut, pada saat bangsa Israel menyeberangi laut Teberau, teman-teman, ada puji-pujian, ada syukur yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Ada syukur yang mereka panjatkan kepada Tuhan. Kemudian mereka melewati proses 3 hari perjalanan sampai ke Tanah Mara, ke Mara, teman-teman. Ada persungutan juga lagi yang mereka buat, teman-teman. Ini yang dinamakan kalau mungkin bahasa modern bilang apa ya ini istilahnya panas, itu dingin, panas dingin begitu. Panas dingin begitu. Ada saatnya mereka panas, istilahnya on fire dengan Tuhan. Ada saatnya di mana mereka dingin, istilahnya pun untuk melihat kembali kemurahan Tuhan pada saat mereka mendapat kesusahan, itu
tertutup oleh pikiran bahwa mereka ditinggalkan oleh Tuhan. Tapi setidaknya dalam pembacaan ini yang kita baca, Tuhan masih memiliki kemurahan kepada mereka. Sehingga dalam cerita pembacaan, kalaupun kita bisa ikuti dari Keluaran sampai Yosua, teman-teman, pada saat Tuhan menunjuk Musa sebagai penuntun mereka untuk menuju tanah Kanaan, kemudian lanjut kepada generasi kedua yaitu Yosua sampai ke tanah Kanaan. Generasi pertama ini, teman-teman, generasi pertama ini tidak sampai ke tanah perjanjian karena persungutan mereka. Ini menunjukkan bahwa teman-teman, bahwa janji Tuhan itu pasti. Apa yang Dia janjikan di awal kepada Abraham itu pasti Dia tepati, dan itu ditepati. Walaupun dalam perjalanan kemudian teman-teman mendapat masalah ataupun bangsa Israel mendapat masalah, istilahnya yang tak bisa artikan itu adalah wadah Tuhan untuk menguji iman orang. Karena orang Hindu bilang perlu adanya pengujian supaya kita melihat mana yang murni. Kalau analogi orang tambang, orang Dumboga, analogi mungkin teman-teman suka tahu, di Ayub juga ada DB cerita. Memurnikan, istilahnya mendapatkan untuk emas murni, itu harus dibakar sampai kemudian terpisahkan mana yang murni, mana yang emas, dan juga mana yang istilahnya dalam merkuri, itu dipisahkan kemudian sampai yang dapatnya emas. Begitu juga dengan proses kehidupan orang di dalam berkehidupan di dalam Tuhan. Ini ada fase di mana orang bahagia, orang bersukacita, dan kemudian ada fase di mana orang mendapat masalah. Tapi percayalah, yang tak percaya sampai hari ini, bahwa fase masalah itu adalah fase Tuhan di mana menguji kita untuk lebih dewasa. Karena iman itu adalah proses di mana kita harus bertindak terus menerus, teman-teman. Dia tidak stuck di satu posisi. Kita sudah iman kepada Tuhan, hari ini kita baca firman, hari ini kita mendapat firman, kemudian kita stop di situ, nyanda. Tapi itu dilakukan setiap hari, dan itu perlu diupdate ataupun diupgrade setiap hari untuk bisa menghadapi proses-proses yang nantinya kita tahu ke depannya ada masalah apa. Di kondisi sekarang, teman-teman, kita pernah bayangkan tuh mendapatkan kondisi yang dimana mungkin generasi orang baru ini kali dapatkan begitu. Pandemi kemudian sangat dibatasi sekali orang dalam hal mobilitas begitu. Bahkan pun sebelum ini terjadi, tapi di kondisi 2020 ini terjadi bukan cuma di Indonesia atau di negara-negara lain, tapi di seluruh dunia. Orang dibatasi. Tapi dialah mindset orang itu diubah, teman-teman. Kondisi saat ini orang masih hidup, percayalah bahwa Tuhan masih peduli dengan orang, dan percayalah penyertaan Tuhan itu masih tetap ada. Sebab orang masih hidup, orang masih bisa melakukan kebaikan, orang masih bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan ke orang, dan orang masih melakukan hal-hal yang positif. Dan gak berharap itu yang menjadi tujuan orang. Pembelajaran bangsa Israel pada waktu di Mara dan di Elim itu, teman-teman, intinya begini: percayalah apa yang Tuhan bilang, apa yang Tuhan firmankan ke dalam kehidupan orang, bahwa orang adalah orang-orang lebih dari pemenang, orang-orang yang diciptakan menjadi kepala bukan ekor. Itu bisa terjadi dan akan terjadi bagi orang asalkan step by step orang melakukan kebenaran sesuai dengan firman. Kalau orang putus asa, pasti akan jadi seperti ending cerita bangsa Israel ini, di mana generasi pertama kalau kamu kategorikan orang yang hidup sama-sama dengan bangsa Israel, bangsa Mesir pada waktu itu, kemudian melakukan perjalanan keluar Eksodus untuk pergi ke tanah perjanjian. Mereka yang istilahnya sudah tahu kehidupan pada waktu itu, yang sudah bergaul dengan bangsa Mesir, yang kita tahu tuh pergaulan bangsa Mesir bagaimana waktu lalu, kebanyakan orientasi mereka dari euforia, teman-teman. Kemudian mereka melakukan perjalanan, sehingga generasi ini yang kalau mereka sonati pada waktu itu tidak sampai pada tanah perjanjian, yang mendapat itu adalah generasi kedua, adalah anak-anak mereka yang melewati proses itu, teman-teman, yang melewati proses yang kemudian mendapat janji Tuhan, tiba di tanah perjanjian, tanah Kanaan yang penuh susu dan madu. Tapi pula yang bisa kita pelajari di sini, teman-teman, lihat di ending ayat
Tuhan memberikan kemurahan-Nya kepada bangsa ini, walaupun sungut-sungut. Istilahnya kemurahan kalau di terbaca ada ayat yang bisa konek dengan teman-teman di Mazmur 34 ayat 11. Kamu boleh minta tolong dia dibacakan. Mazmur 34 ayat 19. Mazmur 34 ayat yang ke-19, firman Tuhan, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Ini firman Tuhan yang katakan. Kita ulangi apa yang jadi bacakan tadi. Mazmur 34 ayat yang ke-19, kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Percayalah bahwa apapun keadaan terang saat ini, teman-teman, bahkan pun keadaan yang terang di dunia, teman-teman, orang kehidupan berupa tidak diperhatikan, teman-teman. Mungkin sebanyak yang orang di sini berdoa setiap hari, Tuhan kasih selesai kok ini pandemi ini, kasih hilang dari muka bumi ini, Tuhan. Mungkin karena pokok-pokok doa akhir-akhir ini itu rutin, 1 hari 3 kali, tapi masih tetap ada. Tapi yang Tuhan bilang di sini adalah memang orang banyak kemalangan, orang benar banyak kemalangan. Tapi percayalah, Tuhan melepaskan semuanya itu. Tuhan melepaskan semuanya itu. Bahwa Tuhan tetap sama-sama dengan orang, asalkan perjalanan orang dalam berkehidupan masih di jalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Begitu juga dengan yang Tuhan baca tadi, teman-teman. Pada saat sementara orang diproses, teman-teman, kemurahan Tuhan terjadi bagi bangsa Israel. Dan kemudian Tuhan memberikan ketetapan-ketetapannya, peraturan-peraturannya untuk ke depan yang buat apa. Ke depan bangsa Israel harus buat apa. Kemudian Tuhan tidak stop sampai di situ. Ada berkat Tuhan yang Tuhan sediakan. Di Elim itu, kalau kalian gambar, teman-teman, di Elim itu ada satu tempat di mana di situ banyak pohon korma. Kalau di situ dibilangkan 70 pohon korma sama 12 sumur. Dan itu merupakan analogi di dalam Alkitab yang kita bisa analogikan bahwa itu adalah berkat. Karena di padang gurun kemudian mendapatkan kurma atau pohon kurma yang istilahnya tertawa di buah manis, buahnya manis, kemudian dapat air 12 sumur, itu sangat wow sekali. Dan itu merupakan mukjizat yang Tuhan buat di mereka. Percayalah bahwa apapun masalah saat ini yang Tuhan hadapi, Tuhan tidak pernah tinggalkan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Ya, tetap terus berdoa kepada Tuhan, tetap terus melakukan kebenaran yang Tuhan perintahkan, tetap terus melakukan ketetapan-ketetapan yang Tuhan sudah buat di dalam terang kehidupan. Intinya orang sebagai orang percaya, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pedomannya sudah sangat jelas di dalam Alkitab apa yang harus kita buat supaya janji Tuhan. Mungkin saat ini orientasinya orang ataupun apa yang akan Tuhan janjikan ke orang berbeda. Kalau bangsa Israel kemarin kan yang Tuhan janjikan adalah tanah berkat yang banyak susu dan anggur. Saat ini adalah kehidupan kekal bagi Tuhan yang masih hidup di kondisi sekarang, teman-teman. Dan untuk meningkati kondisi yang ada saat ini, apa yang harus kita lakukan selain orang percaya, mindset orang diubah bahwa apapun masalah yang terhadapi sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan tak pernah tinggalkan. Kemudian yang kedua, teman-teman, terang bisa baca di Filipi 4 ayat 12. Kita boleh minta tolong boleh kata untuk membacakannya. Filipi 4 ayat 12. Filipi 4 ayat 12, firman Tuhan, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku.
baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Percayalah teman-teman bahwa kita harus mengerti ini. Jadi pada saat kita mendapat kondisi di mana terang berkelimpahan, kondisi di mana orang kekurangan atau mendapat masalah, posisi kita menentukan. Posisi kita sangat menentukan. Apakah kita masih tetap di tempat yang Tuhan kehendaki, di posisi yang Tuhan kehendaki, ataupun kita keluar untuk tidak sejalan dengan apa yang Tuhan perintahkan. Begitu. Firman Tuhan pasti tidak akan tergenapi. Firman Tuhan tidak akan tergenapi kalaupun Tuhan tidak sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Sebab firman Tuhan bilang hari kemalangan atau hari penghakiman itu diciptakan kepada orang-orang yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi memang ada bagian di mana yang Tuhan sediakan bagi mereka yang tidak dengar-dengaran kepada Tuhan. Hari kemalangan ataupun hari penghakiman itu disediakan bagi orang-orang yang tidak sejalan dengan Tuhan, yang tidak istilahnya melakukan perintah Tuhan. Dan itu disediakan bagi orang itu. Pilihan kita di posisi ada dua, ikut dengan Tuhan atau mengambil bagian di tempat yang Tuhan sediakan pada saat kita selesai dengan itu. Kemudian di Roma 8 ayat 28, poin yang ketiga teman-teman, Roma 8 Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Kak boleh ketemu Naca Roma 8 ayatnya yang ke-28. Roma 8 ayatnya yang ke-28, firman Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Puji Tuhan. Roma 8 ayat 28 kaulangi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bahwa di dalam kehidupan ini teman-teman, percayalah kita yang terpanggil untuk percaya Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian terpanggil untuk melakukan apa yang Dia kehendaki, apa yang Dia perintahkan, kita tidak jalan sendiri. Tuhan sebagai Allah Immanuel yang diibaratkan bukan cuma ada di samping kiri samping kanan, tapi ada di dalam, itu sama-sama dengan Tuhan melewati proses kehidupan ini. Jadi apapun masalah, kembali lagi apapun masalah yang ada, mungkin secara terlihat teman-teman, secara terlihat orang jalan sendiri. Tapi percayalah Allah Immanuel yang ada di dalam trompet kehidupan, di dalam trompet hati, itu sama-sama bekerja. Pekerjaannya seperti apa? Yang memberikan kekuatan kepada orang, memberikan pengertian yang benar kepada orang, yang memberikan istilahnya panduan ataupun cara melakukan itu dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya kita dapat melewati apa yang namanya proses kehidupan ini. Jadi tidak semerta-merta kemudian orang cuma jalan sendiri, tapi Tuhan turut bekerja dengan organisasi, turut bekerja. Kalau di bagian lain bilang Allah Immanuel menyertai kita. Allah Immanuel yang ada di dalam, bukan cuma ada yang sama kemudian tuntun orang, tapi ada di dalam teman-teman. Dan itu yang harus orang maknai akhir-akhir ini. Percayalah bahwa secara fisik, secara terlihat orang sementara berjuang sendiri, selain mungkin teman-teman di luar sana, baik itu pemerintah ataupun para medis ataupun orang-orang lain yang sementara berjuang bersama melewati pandemi ini. Dan kemudian orang berkaca ke dalam diri sendiri, oh kita yang masih berjuang di sini sendiri. Apalagi teman-teman tahu di sini ada orang Jakarta tuh, ada orang Jakarta yang masih tinggal di Manado. Kira
Firman ada di Jakarta, jadi istilahnya komunikasinya ini Pak tahu dia di Jakarta, jadi komunikasinya dia di Jakarta, di Manado. Tapi ternyata ada di Manado. Ingatlah bahwa bukan cuma orang yang sementara berjuang, ada Tuhan yang di dalam yang memberikan kekuatan bagi kita. Dan percayalah, tidak ada masa yang istilahnya yang sementara terlewati di dunia ini. Tidak ada masa yang tidak akan berakhir, yang sementara terlewati ini. Semua pasti akan berakhir. Dunia ini hanya sifatnya hanya sementara. Orang tahu bersama kalau orang baca kitab, ini hanya istilahnya tempat di mana orang numpang bersinggah, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Kemudian ada tujuannya. Jadi bukan cuma di sini. Orang tidak stuck di sini dunia selamanya atau di sini. Ya. Mungkin orang ada melewati proses istilahnya kematian, mati selesai. Tapi tidak stop di sini. Terus akan ada kehidupan lagi setelah itu. Jadi yang kamu bilang bahwa kondisi saat ini teman-teman pasti akan berlalu. Dunia pasti akan selesai dengan ceritanya, dengan istilahnya, dengan kehidupannya. Tapi orang benar yang kemudian dipanggil untuk melakukan kehendak Tuhan, Tuhan menyertai orang dan kemudian selesai di dunia ini, akan ada kehidupan setelah itu. Percayalah. Dan itu yang menjadi yang akan kita hidupi di dalam orang melakukan kehidupan ini, yang akan terang hidupi. Sembari tujuan orang adalah serupa dengan Kristus supaya bisa menerima janji Kristus, ada kehidupan-kehidupan yang harus kita hidupi supaya mendapatkan janji itu. Jadi yang kamu bilang secara kesimpulan yang kamu sampaikan bahwa kalau bilang Tuhan peduli, yes, sampai hari ini, sampai detik ini Tuhan masih peduli. Ibaratkan di awal yang bilang tadi, masih lebih baik teman-teman anjing yang lebih lemah dari singa, yang anjing itu hidup daripada singa yang mati, sebab dia masih memiliki kehidupan, dia masih bisa beraktivitas, dia masih melakukan apa yang dia Tuhan perintahkan, daripada si singa yang boleh dibilang adalah raja hutan ataupun raja hutan, tapi sudah meninggal, sudah ada di dunia, sudah buat apa-apa. Begitu juga kan kadang-kadang orang yang masih hidup, orang masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbuatan baik, perbuatan yang bisa berdampak bagi orang lain. Itu adalah Tuhan peduli bagi kita. Jadi di akhir-akhir ini teman-teman banyak baca di media sosial, dan kalau kita mau korelasi dengan firman Tuhan, dia bilang waspada. Setiap hari waspada. Setiap hari kita harus berjaga-jaga. Jadi puji Tuhan karena Tuhan masih peduli dengan orang, dengan latar belakang kehidupan orang yang terjadi tanpa tahu. Tapi percayalah bahwa hari-hari ini harus banyak berjaga-jaga dan banyak waspada. Dan percayalah juga bahwa Tuhan juga sangat peduli bagi orang, karena Dia tidak hanya melihat apa yang orang buat, tapi Dia juga turun langsung sama-sama dengan orang merasakan beban di mana orang sangat terbatas. Mungkin teman-teman yang kuliah tuh kuliah online, mendengar sih, itulah manusia kan. Kalau kuliah secara offline, tatap muka, reguler biasa, paling ya ada kesulitan sendiri. Kemudian masuk di online yang kerinduan orang mungkin sukanya di post, kemudian cuma dari post yang baku dapat dosen secara langsung, secara fisik. Ada juga tantangannya ternyata. Karena kalau di media sosial ada cerita-cerita di gambar yang menunjukkan bahwa ternyata orang juga tidak suka kuliah online. Ada fase bosan, dan itulah manusia. Seperti yang dicontohkan bangsa Israel. Tapi yang paling tepat yang harus orang lakukan saat ini dengan kondisi yang ada, tetap bersyukur dan tetap on the track sesuai dengan jalan yang telah diberikan bagi orang. Ya, manusiawi jika bosan, tapi mungkin tidak manusiawi kalau orang selalu tidak on the track dengan Tuhan. Jadi percayalah bahwa orang adalah orang yang
sudah terima Kristus secara pribadi yang harus melakukan apa yang Tuhan mau. Dan kabar syukur, ini hari pertama Kak setelah ditetapkan untuk gereja terbuka untuk masuk ke gereja. Ini hari pertama Kak masuk ke gereja, kabar syukur. Jadi yang Kak mengulangi kepada teman-teman, tetap sama-sama ataupun tetap di jalan Tuhan, tetap bersama-sama dengan Tuhan untuk melewati keadaan yang sulit ini teman-teman, karena bukan cuma Indonesia yang terdampak, bukan cuma Amerika, negara adidaya yang terdampak, ataupun negara awal di mana virus muncul, tapi semua negara terdampak teman-teman. Dan itu sangat berdampak di sendi-sendi bagian kehidupan bernegara ataupun orang sebagai manusia. Ada hal-hal yang tidak biasa yang sangat lakukan, dan ada hal-hal yang sangat membatasi orang untuk melakukan hal-hal yang normal. Jadi intinya tetap pada jalan yang Tuhan tetapkan ke orang sebagai orang percaya, dan tetap berdoa, tetap bersyukur. Sebab Tuhan yang pernah sembah adalah Tuhan Immanuel yang sama-sama bekerja di dalam kehidupan ini untuk orang melewati apa yang dinamakan kehidupan di dunia. Dan ada satu cerita yang di terakhir kami bawa teman-teman. Teman-teman mungkin tahu yang namanya sedikit berbagi, mau kasih cerita kehidupan nyata orang yang memang sudah mengalami istilahnya proses Tuhan, kemudian ya jadi hebat begitu. Tak tulis di sini dia bilang dia adalah perempuan dalam tanda kutip karena rasisme, perempuan kulit hitam di Amerika yang sukses. Ada yang tahu ini Oprah Winfrey? Ada yang tahu toh? Dia adalah perempuan kulit hitam di Amerika yang sukses. Bahkan pun kebaca dia salah satu perempuan miliarder yang boleh dikatakan salah satu deretan orang terkaya perempuan di dunia. Kehidupannya pada saat dia sekarang dan sebelum itu teman-teman itu sangat berbeda jauh sekali. Pada 10-9 tahun dia dilecehkan oleh DP saudara sendiri, dan itu membuat dia terpuruk teman-teman. Kemudian pada 13 tahun dia hamil, kemudian anaknya gugur begitu. Dan bukan cuma itu, kita tahu bersama bahwa di Amerika sana teman-teman ada yang namanya rasisme. Walaupun orang tahu di sana ya berdampingan ini kulit hitam kulit putih, tapi masih saja terjadi di beberapa bagian Amerika yang rasis seperti itu. Dan Oprah Winfrey ini salah satunya. Kehidupannya diskriminatif sekali teman-teman. Kehidupan dia sangat diskriminatif sampai pada umur setelah dia beranjak SMA teman-teman. Ayahnya sangat memotivasi dia, mendidik dia secara ketat. Sampai dalam seminggu itu dia harus baca beberapa buku dan kemudian membuat rangkuman dengan apa yang dia baca, buku yang sebenarnya dia baca. Sampai kemudian dia lanjut sebagai seorang reporter kalau nggak salah di Presi. Di masa dia masih SMA teman-teman, kemudian mendapat prestasi yang cukup baik di SMA. Di SMA sudah berprestasi dan lanjut sampai ada di talk show sendiri teman-teman yang sangat kalau mau dibilang sangat terkenal di Amerika, bahkan pun sampai sekarang. Orangnya sangat filantropis sekali, dermawan, karena dia sangat percaya bahwa apa yang dialami sebelumnya masih terjadi saat ini di kondisi sekarang, dan adalah kewajiban dia untuk melihat orang-orang itu. Dan proses yang dia lewati tidak gampang.
proses yang dilewati tidak gampang. Dari situ dia belajar bahwa kehidupan ini bukan cuma bicara tentang saat ini, tapi bicara tentang apa yang akan terlewati ke depan. Kehidupan tidak stop hari ini, orang stop baca firman hari ini, kemudian selesai dengan itu kita rohani, tapi tidak seperti itu. Tapi ada kehidupan yang harus orang lewati, dan itu harus dilewati seperti itu. Karena kalaupun secara manusia kondisi 9 tahun dilecehkan, kemudian 13 tahun yang hamil, kemudian gugur secara karena terlalu paham di psikologi, tapi mungkin mentalnya itu terganggu. Tapi dia bangkit dari itu, kemudian dia melatih diri untuk bisa kuat, kemudian sampai sukses sekali. Tak percaya pun kondisi saat ini itu sedikit menggambarkan apa yang Tuhan lakukan untuk orang. Kondisinya saat ini orang terpuruk, secara keadaan terpuruk, dunia sementara mengalami yang namanya kejatuhan, baik dari sisi ekonomi, dari sisi krisis pangan teman-teman, krisis-krisis yang lain yang sementara orang lewati. Tapi percayalah itu pasti akan selesai. Tapi untuk menyikapi itu seperti apa, itu tergantung orang masing-masing. Panduannya sangat jelas di kita. Orang tetap mendetrek di jalan Tuhan, kemudian orang akan menikmati apa yang dinamakan kemurahan Tuhan. Dan yang percaya itu pasti akan terjadi Tuhan. Apa yang Tuhan baca dan renungan tadi semoga bermanfaat bagi kita semua, bahkan kepada teman-teman yang ada di luar sana yang sedang menonton. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kak suka sih mengambil lagu ini. Ada lagu lihat kalau dulu bakal salah. Terangkat dari ref saja. Jadi kalau gue ngadil apa dari pertama ya Pak. Puji Tuhan yang merasa diberkati oleh firman Tuhan pada saat ini, boleh lambaikan tangan. Haleluya. Terima kasih untuk Kak Jani sudah membawakan firman pada siang hari ini. Kiranya Tuhan memberkati segala aspek kehidupan dari Kak Jani. Dan saat ini kita akan doa syafaat.
Dan untuk doa syafaat minta kesediaan dari Ketua BK Kampus Polsrat Elvis Rurut untuk membawakan doa syafaat. Silakan. Kita saudara kita berdoa. Kami menyadari betul Tuhan bahwa apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kami semuanya dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan atas kehidupan kami sampai saat ini. Kami percaya kami ada sampai saat ini karena permulahan Tuhan. Bahkan terima kasih Bapa ketika kami di hari ini boleh beribadah bersama dengan segala keterbatasan kami sebagai manusia. Tetapi kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah ada batasnya. Kami percaya hari ini kami diberkati, kami menerima sukacita daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini atas kesempatan hari ini. Biarlah di ibadah hari ini Bapa kami memperoleh hikmat yang benar, kami memperoleh sukacita, kami diberkati oleh firman Tuhan yang ada. Biarlah apa yang telah kami dengar, apa yang telah kami baca, firman Tuhan yang telah Engkau berikan bagi kami, boleh kami aplikasikan dalam kehidupan kami dan kami hidup semakin serupa dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami berdoa juga untuk hamba-Mu Kak Jani Nur yang telah memberitakan firman Tuhan. Bila Tuhan Engkau memperhatikan kehidupan setiap aspek di dalamnya, bila Tuhan pekerjaan diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan, setiap perencanaan kehidupannya, bila Tuhan terus yang menyertai, agar supaya Tuhan kehidupan pribadi dari Kak Jani boleh memberkati banyak orang. Terima kasih Bapak, bahkan teman-teman kami yang ada, kami semua yang telah beribadah di hari ini. Biarlah Tuhan dimanapun kami berada saat ini, kami terus hidup sebagaimana apa yang Kau ajarkan bagi kami. Kami berdoa Tuhan bagi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan bangsa kami dipuji oleh kemuliaan Tuhan. Kami percaya bangsa kami disertai oleh Tuhan. Untuk itu Tuhan setiap aspek di dalamnya biarlah Tuhan terus yang menyertai memberkati. Bahkan dalam keadaan seperti ini Tuhan, dalam keadaan pandemi COVID-19, kami percaya kebebasan atas bangsa kami dapat daripada Tuhan. Untuk itu Tuhan bekerjalah bagi bangsa kami Tuhan. Biarlah kuasa Tuhan yang bekerja sepenuhnya mulai dari pemerintahan kami, dari pemerintah pusat, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan setiap jajaran yang ada, biar diberikan hikmat daripada Tuhan di dalam melaksanakan tugas tanggung jawab mereka, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan bagi bangsa kami. Berkati setiap pemerintah jajaran yang ada dari Gubernur, Wakil Gubernur, Bapak Bupati, dimanapun mereka berada, Wakil Bupati, Wali Kota, sampai kepada pemerintahan desa. Biarlah semuanya Tuhan bekerja sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Biar bangsa kami dipuji oleh kemuliaan Tuhan. Bahkan di tengah menghadapi pandemi seperti ini, kami tetap terus berpengharapan dalam Tuhan Yesus. Karena kami percaya kemuliaan bagi bangsa kami hanya kami dapat dari nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, bahkan Kau memberkati juga Tuhan Universitas Samratulangi, tempat kami menimba ilmu. Biarlah Tuhan setiap aspek di dalam Tuhan memberkati. Ibu Rektor yang ada diberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam memimpin universitas kami. Bahkan setiap jajaran yang ada dari pusat sampai kepada setiap fakultas yang ada, Bapak Dekan, Wakil Dekan, biarlah diberkati Tuhan. Pimpinan jurusan, pimpinan prodi, pegawai dosen mahasiswa, biarlah semuanya diberkati Tuhan. Terlebih khusus bagi fakultas dosen politik, biarlah kemuliaan Tuhan dinyatakan atas fakultas kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Bapak setiap pengharapan kami, rencana kami Bapak, biarlah semuanya Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga besar Biro Kristen, dimanapun berada Tuhan, pengurus pekerja, alumni, motivator, pembina, dosen. Biarlah semuanya dilingkupi oleh kuasa Tuhan. Biarlah terus diberikan sukacita untuk melayani dimanapun kami berada. Biarlah hati seorang hamba terus ada bagi setiap kami. Dan biarlah Bapa kuasa Tuhan terus mengikuti kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kehidupan kami Bapa, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya jadi yang seru dan kelak saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Diucapkan terima kasih kepada Yesus sudah membawakan doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Dan saat ini kita akan menutup ibadah fakultas kita pada siang hari ini
Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kembali, dan kita akan satu pujian. Ibadah fakultas kita pada siang ini telah selesai, dan kita akan bertemu di lain kesempatan lagi. Untuk itu teman-teman tetap stay tune dengan media sosial kami di Facebook, Instagram maupun di YouTube kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.